semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rido. Pagi semuanya. Oke, teman-temannya disuruh masuk ya, yang belum masuk ya. Karena kita mungkin cuma sebentar hari ini. Oke, tapi kita langsung mulai aja pelan-pelan ya. Sambil teman-temannya diingatkan lagi ya. Oke, hari ini kita akan... Udah kelihatan belum slide-nya? Udah ya? Tes. Oke, hari ini kita akan baca tentang survei trase jalan ya. Jadi survei ini tuh nanti tujuannya untuk melihat perkiraan jalan yang akan kita bangun ya. Nah, ini salah satu juga termasuk pekerjaan kita nantinya ya. Karena yang tahu medannya itu pertama kali kita, yang tahu lapangannya ya, orang survei ya. Nah, pertama-tama yang harus kita tahu atau cukup tahu lah, yaitu ada spesifikasi jalan raya ya. Nah, ini dari PU ya. Ada, karena jalan pun dibagi klasifikasinya ya, ada jalan utama, jalan sekunder, sama jalan penghubung ya. Nah, ada tipe-tipenya ya. Jadi setiap jalan itu punya spesifikasi lengkapnya ya. Jadi ada aturan-aturan yang mengatur ya. Itu tidak asal sembarang bangun-bangun aja ya. Nah ini terus, nah makanya kalau kalian sering ngelihat ada mahasiswa PWK yang sering survei menghitung berapa lalu lintas di yang melewati jalan itu, biasanya akan ada hubungan sama ini, jalan utama, jalan raya atau jalan penghubung ya, 2A, 2C, 2B gitu. Terus kecepatan rencananya ya, nah itu diatur juga ya, boleh berapa nih. Nah ini kalau kita lihat jalan 1A 120 km per jam boleh masih ya. Sedangkan kalau jalan penghubung yang artinya tuh jalan inilah, jalan gang, jalan setapak ya, maksimal 60 lah, 60 km per jam aja mungkin orang sudah jatuh ya kalau di jalan gang ya. Nah itu diatur juga ya kecepatannya berapa ya, dikategorikannya. Nah, biasanya jalan utamanya jalan tol, terus jalan lintas ya, jalan nasional lah biasanya orang menyebutnya ya. Terus ada juga lebar daerah penguasaan minimum ya, 60 meter lah. Jadi 60 meter dari jalan itu harus clear ya harusnya ya, kalau jalan utama ya. Terus lebar perkerasan, nah ini orang sipil lah ya, 2 kali 3,75 meter ya. Perkerasan itu tebal ininya, tebal aspalnya, median juga. Terus lebar bahu jalan ya, bahu jalan yang biasanya kalau kita lihat ada aspal, di kanan kirinya ada semen ya. Terus lereng belintang perkerasan, belintang bahu, jenis lapisan permukaan jalan ya, hot mix atau aspal beton, atau paling tinggi peleburan dengan aspal. Nah, itu bergantung sama jenis jalannya. Miring tikungan 10% semua maksimum ya. Jadi nggak boleh terlalu miring banget. Jari-jari lengkung, nah ini ada diatur juga ya ternyata. Ada aturannya tuh, 160 meter R-nya ya, jari-jari lengkungnya. Jadi tidak boleh terlalu lebar juga ya. Terus landai maksimal bisa sampai paling gede 7% ya kelandaiannya. Nah ini juga ya diatur tujuannya nanti ya agar semua jalan itu punya sesuai spek ya, tidak terjadi kecelakaan saat melewati jalan tersebut. Ini juga sebagai dasar untuk menentukan trase jalan ya.
Nah, sebelumnya tahu nggak trase? Udah pernah dengar belum trase itu apa? Trase jalan. Kalau sering-sering dengar kalian. Halo? Trase jalan. Mungkin bisa jawab nggak? Izin mencoba menjawab, Pak Rido. Boleh. Nah, Pak, untuk di trase jalan itu sendiri, ini tadi saya searching, Pak Rido, itu kayak penampang jalannya ya, Pak, penampang lintang dan penampang horizontal dan vertikal, bisa sering disebut detail situasi jalan, Pak, seperti itu, Pak Rido. Oke, betul ya. Betul ya. Jadi trase jalan itu nanti dari wilayah yang tidak tidak ada jalannya akan dibangun jalan. Nah, kita menentukan jalannya itu ke arah mana, bentuknya bagaimana. Nah, itu kita tentukan. Contohnya, di beberapa pertemuan sebelum UTS lah, saya pernah bilang ada gunung, ada sungai gitu ya. Kalau masih ingat ya. Nah, lewat mana jalannya? Apakah kita harus memotong gunung, ataukah kita lewat pinggir gunung? Apakah kita buat flyover di sungai, ataukah kita lewat pinggir-pinggir sungai? Nah, itu kita menentukan itu. Dan tentu harus lewat kemana ya. Kegunaan kita sebagai sarjana geomatika atau geodesi nantinya adalah bisa membantu orang sipil di perencanaan pembuatan jalan ya. Karena kita yang akan mengukur konturnya nantinya, baik itu pakai secara terestris ataupun ekstraterestris ya, pakai TS, pakai WP, pakai GPS atau pakai foto atau pakai citra indahja. Nah, itu nanti kita yang turut membantu untuk membuat trase jalan itu. Dan bahkan orang sipil pun sudah bisa membuat trase jalan dari data kontur yang kita buat ya, karena sekarang kontur kita sudah bisa memvisualisasikannya secara 3 dimensi ya. Jadi akan lebih mudah tuh. Ini ada rumus dari level minimum untuk setiap kecepatan rencana ya. R-nya adalah kecepatan rencana dibagi miring tikungan dibagi koefisien gesek melintang. Nah, lebih ini ya cukup tahu aja lah, karena di speknya pun sudah ada ya. Terus ada alur pemilihan tikungan yang direncanakan oleh Bina Marga ya. Jadi kita menentukan tikungannya berapa, bentuknya bagaimana tuh ya dari ada aturannya juga ya. LC-nya di bawah 25 berarti tikungan spiral-spiral. Terus kalau panjang standarnya 0,10 nanti berarti tikungan lingkaran biasa gitu. Nah, ini pun menjadi dasar nanti orang sipil untuk menentukan bahwa bentuk tikungannya begini aja deh dari kontur yang kita hasilkan. Nah, lalu standar perencanaan jalan raya ya. Nah, keadaan topografi yang akan digunakan untuk perencanaan pembangunan berbagi menjadi 3 golongan ya. Dibedakan berdasarkan besarnya lereng melintang dan arah yang kurang lebih tegak lurus sumbu raya. Nah, ada golongan medan ya, maksudnya itu wilayahnya ya, ada datar-datar saja, ada perbukitan, ada pegunungan ya. Jadi kalau ini lerengnya loh, kelerengannya ya, berapa persen ya. Kalau datar ya pasti harus di bawah 10% ya kalau wilayah. Topografinya datar ya. Tapi kalau perbukitan ya 10 sampai 24,5 lah. Tapi kalau udah pegunungan banget, nah tanjakannya itu nggak boleh lebih dari 25%. Itu udah masuk kategori pegunungan. Nah, mungkin kalau wilayah yang rumahnya di Lampung Barat ya, mungkin kalau pulang kampung selalu menghadapi jalan yang selalu menanjak ya.
tonjok terus. Nah, ini contohnya deh. Mata sejalan adalah garis tengah atau sumbu jalan yang merupakan garis lurus yang saling terhubung. Nah, garis ini yang nantinya akan menjadi dasar dalam perencanaan jalan baru. Nah, jadi kita sebagai orang geodesi ya saya bilang tadi kita nantinya akan mengukur konturnya ya, memetakan detail situasi lokasi yang akan dibangun jalan ya. Baru nanti orang sipil dan kita orang geodesi menilai wah kira-kira bentuk jalannya kemana nih. Ini bisa anggapannya belum ada ya, ininya ya. Nah, dia ada kontur gini kan sudah dipelajari ya di kuliah kartografi, kuliah pemetaan teresis ya, cara membaca kontur ya. Ada angkanya, ada bentuknya, bagaimana itu bukit apa lembah ya. Nah, misalkan gini deh, kelihatan kira-kira kalau bentuknya gini, oh berarti jalannya gini aja deh. Nanti sungai, nanti di sungai harus ada jembatan di sini. Gitu. Nah, intinya gitulah terasa jalannya. Nanti menentukan bentukan jalannya berdasarkan kontur. Ya, gitu. Nah, contoh deh. Nah, ini. Saya ada data kontur nih contoh nih. Nah, kita disuruh buat jalan dari titik A ke titik B. Nah, kira-kira kalau pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana bentuk topografi di wilayah ini jika dilihat dari kontur? Nah, coba cara baca kontur dulu deh. Kira-kira ini wilayah apa nih kira-kira? Kalau lihat konturnya. Coba izin menjawab, Pak Rido. Hmm. Kalau terlihat di slide Bapak ini untuk ini wilayah jurang, Pak Rido. Karena apa? Semakin menengah itu semakin rendah topografinya, elevasinya, Pak Rido. Oke. Jika seumpama untuk di sini dilakukan pembangunan sebuah jalan, kalau dari pemikiran saya, Pak Rido, itu harus A ke B itu harus memutar, Pak, mengikuti elevasi yang sama, Pak. Seperti itu, Pak Rido, dari saya. Oke. Ada lagi yang lain? Punya pendapat lain? Boleh. Ada? Boleh loh pendapat lain loh. Ada cara lain nggak kira-kira selain yang dibilang Iskandar? Cara pemrosesan cut and fill-nya yang begitu besar mungkin Pak Redo. Oke. Di bagian mana tuh? Kira-kira ini jurang banget nggak? Di bagian yang curam, Pak. Di sini ya, berarti ya. Ini Iya, juga tidak terlalu jurang sih, Pak Redo. Terlihat hanya sekitar 10 meter kan, Pak. Dari 293 sampai 282 juga itu kecil, Pak. Bisa dilakukan cut and fill juga bisa, Pak. Oke, makasih tadi itu jawabannya ya. Jadi sebenarnya cara pertama adalah cara pertama kita bisa buat jalan mengikuti garis konturnya. Di sini set, ini A ya, A ke B nih. Nah, kita lihat nih garis lurusnya. Set. Set, nyampe nggak kira-kira ya? Oh, nyampe B. Nah, berarti udah ngikutin ini aja. Berarti bentuk jalannya lurus, ada tikungan sedikit, lurus, ada tikungan, lurus. Nah, jadi kita hanya melakukan cut and fill di sekitar sini ya nantinya ya. Karena elevasi lebih tinggi di sini. Karena jalan harus sejajar ya. Sesuai juga dengan alignment vertikalnya nanti. Cara kedua adalah lihat di sini 282, di sini 298. Nah, berarti bedanya hanya berapa tuh? 16 ya, 16 ya. Ini benar-benar. Hanya beda 16 meter ya. Nah, 16 meter mungkin masih bisa kita lakukan fill ya. Bukan cut ya. Kalau cut kan harus gunung dipotong. Nah, kalau ini fill. Nah, kita lakukan fill di daerah sini. Sini ya pasti. Tapi kalau kita melakukan fill di sini
Di sini juga harus di-fill agar si ininya tidak terlalu curam ya. Ini kan kalau kedengar kan curam ya, 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Kan skalanya 1 meter ya, 2, 83, 84, 85, 86, 47, 88, 89, 90. Kalau dari sini ke sini aja udah berapa tuh? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 8 meter ke sini ya. Nah ini juga harus di-fill. Nah tapi kalau ditanya bisa apa enggak? Bisa. Kita ambil garis lurus aja nih. Set. Nah, lurus aja dah. Tapi di-fill yang ini. Nah, tugas kita lagi sebagai orang geodesi adalah mengukur, menghitung, bukan mengukur, mengukur dan menghitung ya. Menghitung berapa volume fill yang kita harus lakukan ya. Berapa volumenya? Karena nanti ada hubungannya sama orang konstruksi yang beli tanah ya. Yang beli tanah untuk melakukan fill ya. Karena belinya kan nggak bisa sembarangan ya, nggak bisa beli-beli aja deh. Kalau kurang beli lagi, kalau tambah, kalau kelebihan jual lagi, nggak gitu ya. Jadi sudah direncanakan dari sebelum proyek, kayak gitu tuh. Belinya 20 truk gitu, sesuai volume, udah pas, jadi tinggal ditumpahin udah pas nanti semua. Nah ini pun harus direncanakan, nggak cuma ini doang yang di fill ya, nanti tanahnya turun deh. Nah itu cara kedua ya. Jadi kalau ditanya bisa nggak langsung tarik lurus? Nggak bisa, cuman proses fill-nya itu kan akan memakan waktu dan biaya. Lain hal jika misalkan udah tanah kosong, hutan nih, jalan tolnya mau gini bentuknya ya. Tapi tiba-tiba di sini tanahnya tidak dijual atau dijual karena tahu ini ada hubungan sama PLP kemarin ya, kalau ada kuliah ya. Di sini mahal, berapa juta, puluhan juta per meter gitu. Wah nggak sanggup nih pemerintah belinya, udahlah lebih murah nge-fill daripada beli tanah ini. Udah fill aja di sini daripada beli ini mahal kan. Lebih mahal ya beli ini daripada biaya konstruksinya misalkan ya, walaupun jarang terjadi ya. Ya udah beli ini fill ini aja deh daripada beli ini mahal gitu. Nah ini sama ya. Nah ini contohnya nih. Jadi kita bisa buat seperti ini ya. Nah untuk buat jalan itu usahakan lengkungannya minimal ya, jumlah lengkungannya, jumlah pengkalannya minimal ya. Jadi tidak terlalu banyak ya. Kalau bisa langsung lurus, langsung gini lengkungan gini, boleh. Tapi lihat speknya, panjang jari-jarinya sudah sesuai spek belum. Kalau misalkan segini aja udah lebarnya tadi maksimal 560 misalkan. Nah itu nggak boleh, harus ada 2 lengkungan berarti. Gitu. Tapi kalau misalkan ini lengkungannya bisa segini, boleh ya. Kan tapi kan agak bahaya ya kalau kita selalu melengkung di jalan ya, anggaplah nih jurang lah ya, beda 16 meter kan. Nanti kita mengkol terus ke kiri, nanti ada jadi daerah bahaya bencana ya. Misalkan longsor, nanti orang dari 2 arah bisa bertabrakan di sini. Nah, makanya dibuatlah contohnya seperti ini, dua lengkungan ya. Lurus, lengkung, lurus dikit, lengkung lagi, lurus gitu. Ini contoh yang pertama tadi ya. Yang kedua bisa tarik aja lurus. Tapi yang ini minim biaya karena kita tidak melakukan fill ya. Karena harga tanah untuk nge-fill juga sekarang sudah mulai mahal ya. 100.000 per dam, Pak. Tuh, mahal ya kalau satuannya dam ya. Iya, Pak. Nanti kalau karena nge-fill itu tuh bisa berdam-dam deh itunya. Dulu pengalaman saya beberapa bulan ini nge-fill jalan longsor di Sumatera Selatan sampai berapa puluh kubik ya, berapa ratus kubik, ribu bahkan ya, sampai kurang beli lagi, tanahnya makin turun, ditambah lagi. Nah itu nanti akan menjadi masalah kalau kalian nanti benar-benar masuk di PT
konstruksi ya. Kalau masuknya di PT Suka Pemetaan nggak akan peduli soal itu ya. Kalau nanti kalian masuknya di PT tentang konstruksi ya pasti bakal menemui hal seperti ini. Karena kalian yang akan melakukan stack out vertikalnya, stack out alignment vertikalnya. Wah, udah pas belum elevasinya? Wah, belum, kurang. Tambah lagi di apa sih namanya istilahnya kalau situ tuh digiling lagi lah kalau kita tahunya, digiling lagi agar padat. Kan tanah kan kalau dipadetin kan turun lagi ya, tambah lagi, padetin lagi sampai sesuai elevasinya sama yang direncanakan gitu. Nah, di sentrase jalan itu biasanya kita sesuai spesifikasinya ya, bisa dari jenis jalannya tadi kan, terus jadi desain super elevasi runoff sama desain SSD yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelum UTS ya. Desain kemiringan jalannya berdasarkan kecepatan sama desain tanjakan atau turunan berdasarkan kecepatan. Nah, mungkin sudah belajar yang ini ya kemarin ya. Nanti desain ini juga, desain trase jalan juga harus memperhitungkan ini ya. Kan kalau jalan tadi kan berarti di daerah sini kan pasti miring ya, di pengkolan sini ya. Nah, di sini juga pasti miring ke kanan ya, lebih tinggi yang kanan jalannya di sini. Dan juga sudah ada spek-speknya ya. Nah, itu makanya orang sipil pun ya ribet ya belajarnya ya. Nah, ini adalah bagian kita nih, pengukuran untuk mencari trase jalan. Yang pertama adalah menentukan trase sementara atau tetap atau definitif. Yang kedua menentukan pembelian tanah atau ganti rugi. Nah, ini ada hubungannya juga ternyata sama kadaster ya. Nah, makanya apa kita orang geomatika repot-repot belajar kadaster ya, belajar ekonomi bla bla bla. Nah, karena kita juga nanti harus pintar untuk menentukan pembelian tanahnya ya, dan ganti ruginya. Terus nomor 3 pematokan trase yang tepat untuk dikerjakan ya, location survey-nya. Gimana patok-patoknya? Nah, stack out ya. Jadi pekerjaan stack out nantinya. Stack out lengkung, stack out biasa. Nah, nanti dipakai di sini ya. Lalu construction survey. Lalu yang kelima, setelah pekerjaan selesai, dibuatlah gambar revisi untuk memudahkan pengawas dan dokumentasi. Atau biasa nyebutnya peta apa sih? Apa namanya lupa saya. Drawing apa map gitu. Asphalt drawing. Nah. Jadi setelah pekerjaan selesai, rencana kan ada tuh peta rencana, nanti setelah selesai dipetakan lagi. Nah, jadi apakah sudah sesuai rencana atau belum. Nah, yang pertama tadi ya saya jelasin dikit-dikit deh, menentukan trase sementara. Nah, salah satu menentukan di lapangan ya. Jadi perencana atau kita dan orang sipil nanti langsung ke lapangan, lihat lokasinya. Jadi kalau konturnya gini, oh berarti kalau jalanin, kalau dari yang kontur tadi deh contohnya, kita telusuri tuh, wah ini jurang nih, nggak mungkin buat jalan sini. Kita ngikutin aja yang sejalan elevasinya sama ini. Nah, kita langsung bisa menentukan di lapangan tuh. Oh jalurnya ke sini. Nah sini nanti pengkolan kira-kira. Bisa juga seperti itu ya. Ada orang zaman dulu pun seperti itu ya. Zaman belum ada AutoCAD segala macam ya, akan sangat lama prosesnya kalau harus nunggu kita gambar kontur, dikalkir segala macam. Nah, tapi itu memang sementara ya, proses sementara ya. Dipilih satu profil memanjang. Setelah itu pada as profil itu dipasang patok-patok ya, sambil melihat ada atau tidak kesukaran yang ditemui di lapangannya. Kira-kira nih, wah kalau jalanin sini, wah ini longsor nih kayaknya.
dipatokin, ditandain. Nah, lalu kemudian trase jalan itu akan disurvei secara detail konturnya. Jadi kita ngesurvei wilayah yang dipatok-patok saja gitu. Kita surveinya nggak seluruhnya gitu. Cara kedua yang tadi menggunakan peta ya. Nah, peta yang biasanya digunakan tuh skala 1/25.000 atau 50.000 lah. Gitu. Tapi kita ya ini harus survei ya. Kalau untuk detailnya ya. Bisa juga pakai foto, grametri ya. Agar lebih cepat ya. Dan bisa lebih luas lagi daerahnya. Lalu sudah jadi petanya, baru dibuat kayak tadi ya. Beberapa kemungkinan jalur ya. Setelah misalkan yang tadi ya, kalau mau lihat bawah atau potong aja gitu. Tinggal di fill. Setelah salah satu dapat jalur terpilih, lalu baru mengukur sifat datar memanjang, terus mengukur pemetaan lengkap ya, sepanjang jalur yang terpilih ya. Selebar 3-4 kali lebar jalur yang akan dibebaskan atau dibeli. Jadi misalkan tadi jalannya di sini, misalkan sini jalannya deh. Jadi nanti luasan jalannya disurvei sepanjang ini, 4 kali lipatnya ya, luasan ini disurvei semua. Jadi yang ini nggak usah disurvei. Ini misalkan jalan rencananya gini ya, segini ya. Nah, jadi area surveinya tuh segini, sampai bawah ya. Nah, jadi yang atasnya nggak perlu disurvei. Bisa juga seperti itu ya. Disurvei lebih lanjut lah. Lalu yang kedua, melakukan pembelian tanah atau ganti rugi. Nah, ini juga penting ya untuk membantu orang sipil yang harusnya tidak belajar tentang kadaster ya di kuliahnya dulu. Nah, dari jalur peta yang terpilih, kita tumpang susunkan atau overlay sama peta kadaster ya, yang ada di BPN ya, untuk melihat ini batas tanah punya siapa saja gitu ya. Nah, ini biasanya kerjasama sama BPN nanti ya, orang PU ya. Jadi harus beli tanah ini siapa yang punya tanahnya dan berapa harganya biasanya, harga yang ada di situ. Nah, itu akan bermain juga tuh nanti penilaian tanah. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat ditentukan luas dan persil yang harus dibeli ya, atau dibebaskan. Setelah dapat pula siapa-siapa aja yang punya hak atas tanah itu. Siapa yang punya nih? Oh, ini Pak Budi. Berarti Pak Budi punya 1 hektar. Nah, berarti kita beli 1 hektar sama Pak Budi. Nanti 2 hektar sama Pak Luffy misalkan. Berapa hektar sama Pak Usop misalkan. Jadi kita beli tanahnya beda-beda kan. Lalu setelah semua sudah deal, baru kita patok. Karena kalau kita belum deal patok-patok aja ya udah bakal di demo nantinya kan. Nah, itu ya. Bisa dibacok orang, Pak. Bisa dibacok orang ya kalau belum dealan patok-patok aja, wah udah deh. Orang di kota aja begitu, apalagi di desa ya, wah, lebih gila lagi hal seperti itu ya. Makanya sebenarnya pun ya proses ya patok sementara itu ya kira-kira aja lah di sini. Tapi nanti setelah ada deal baru patok asli. Wah, ada punya kita nih, patok. Nah, jalannya ke sini dipatok tuh setiap 10 meter atau setiap 5 meter. Jadi tidak diganggu lagi. Akan dihancurkan jalan itu gitu. Misalkan wilayahnya dulu kebun atau sawah, nanti ya bakal dihancurin. Jadi yang si pemilik tanah bisa siap-siap tuh, misalkan daerahnya sawah, nah siap-siap tuh kalau mau padinya udah mateng, ya udah dipanen lah, atau buahnya mateng dipanen. Atau ada rumah ya, rumahnya dipindahin lah. Baru setelahnya dipatok-patok, baru survei. Mungkin ada survei lanjutan lagi ya. Setelah itu, baru yang selanjutnya yang paling penting ini,
survei konstruksinya. Nah, survei ini dilakukan untuk berbagai detail seperti lekung horizontal, vertikal, jembatan, dam, pintu air, dan kadang-kadang kalau diperlukan untuk pemindahan trase jalan serta galian dan timbunan. Jadi babat habis deh. Jadi kerjaannya nggak berhenti-berhenti orang survei ya kalau udah di jalan. Juga dapat cerita juga dari pengalaman kakak-kakak tingkat kalian ya. Kalau udah kerjaannya udah di HK, udah di Wika, udah di Waskita itu udah berhari-hari sampai dari hutan sampai jalan di situ terus. Sepanjang jalan tol ya di situ terus kalian sampai selesai. Dan itu belum masih lanjut lagi, sana lagi, maju lagi. Jadi ya cuannya banyak lah pasti ya. Nggak mungkin gajinya sedikit kalau udah di konstruksi. Tapi kerjanya banyak memang. Nah tapi saya harapkannya ya kalian nanti bukan jadi juru ukurnya ya. Jadi mindsetnya tolong diubah juga. Boleh jadi juru ukur tapi ya yang ngawasin lah. Jadi kita kan sudah ada jenjangnya ya. Ada S2, S2 1, D3, D4, ya, SMK. Nah kalau misalnya survei-surveinya yang SMK atau D3 lah maksimal. Kita sebagai ininya apa namanya engineer-nya lah. Jadi kita yang ngatur harus surveinya gimana, harus dapat apa, hasilnya sedetail apa, ketelitiannya berapa, sampai hasilnya ya. Dan mungkin nanti kalian kebagiannya ngolahnya lah atau perencanaannya gitu. Tapi kan harus tahu karena kadang kan anak SMK atau D3 juga kadang kan ada ilmu yang belum didapat gitu, belum lengkap banget lah. Nah, kalian insya Allah sudah lengkap nanti kalau sudah lulus. Nah, jadi diharapkannya nanti kalian di sini bukan jadi juru ukurnya, tapi jadi engineer-nya ya, geodetic engineer. Tuh. Yang terakhir maintenance ya. Setelah semuanya selesai, bangun jalanan sudah jadi, terus arsipnya sudah jadi, lalu pemeliharaannya. Jadi setelah survei juga kita melakukan pengukuran dulu detail situasi, elevasi berapa segala macam. Nah biasanya per berapa tahun disurvei lagi untuk maintenance jalan, apakah tanahnya turun ataukah tanahnya naik ya, jarang kecuali gempa ya. Kan biasanya kalau jalan-jalan tol baru tuh biasanya rentan dengan longsor ya, karena jalannya pun tidak sesuai topografi biasanya, banyak fill dan cutnya ya. Nah, itu pun nanti akan menjadi masalah ke depannya, makanya harus di-maintain terus gitu. Nah, itu aja sih kuliah hari ini ya. Jadi di pekerjaan trase jalan itu nanti kita akan banyak pekerjaannya ya. Kalau kalian bekerja di bagian konstruksi jalan ya. Begitu juga jembatan sama ya. Nanti jembatan terus bangunan segala macam akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Karena sampai UAS nanti akan ada studi kasus lah, banyak studi kasusnya nanti. Kalau mengukur jembatan apa aja yang harus diukur, kalau mengukur pertambangan apa aja, kalau mengukur bangunan apa aja gitu. Terus dermaga ya, terus flyover, underpass atau lorong ya. Nanti akan dipelajari di pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada bertanya sambil nunggu. Ini kita nanti mulai praktikum ya, jadi nanti tolong koordinasi sama ketua kelas dan asisten ya untuk praktikum ring ya. Paling sudah didata. Ini tolong kalau ada form-form untuk screening, udah ada belum itu? Form untuk screening? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah pada ngisi ya. Tolong diisi ya nanti.
Yang akan diizinkan biasanya nanti yang akan diumumkan yang diizinkan praktikum siapa saja ya. Jadi kalau ada yang pernah kena COVID nanti boleh istirahat mungkin ya. Nah, terus yang ada di luar Lampung nanti akan dibuat skema praktikumnya, atau apa nanti hanya dapat bagian pengolahan data atau nanti buat laporan, nanti akan dibuat tugas terpisah lah. Tapi yang penting yang pertama itu ya kesehatan dulu ya. Karena ya saya juga mau praktikum ini sebenarnya ya ini biar ada gambaran lah step out gimana, pengukuran cut and fill gimana ya di lapangannya ya. Terutama buat yang dulunya bukan SMK ya, belum ada bayangan sama sekali lah. Nanti ada juga praktikum online ya, praktikum pengolahan data. Nanti juga penting ya. Tolong diikuti sampai selesai ya dengan asisten. Oke, udah absen ya. Nanti ketua kelas aja yang ini deh yang ngasih. Sudah direkam ya, Indah ya. Nanti saya share juga rekamannya kalau ingin mengulang ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum berakhir. Kuliahnya sebentar aja ya. Apa-apa. Izin bertanya Pak. Boleh. Misal nih kan dalam melakukan perencanaan, contohnya pembangunan jalan gitu kan. Nah, ganti rugi itu kan berlaku apabila tanah yang akan dijadikan jalan itu kan milik warga. Pertanyaan saya misal kalau tanah itu punya pemerintah atau instansi-instansi itu gimana Pak ya? Ya berarti jadi kalau tanahnya udah mau dibangun nih, ternyata tanah tidak ada yang punya gitu ya. Karena kan kalau saya nggak salah dengar dulu kan semua tanah itu ya punya negara gitu. Kalau nggak ada yang pemilik berarti punya negara, atau misalkan tanah provinsi lah gitu. Nah, itu ya tinggal kita izin ya ke pihak BPN ya. Nah, ini tanahnya mau kita bangun jalan tol gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu, paling gitu aja ya kalau misalkan tanahnya punya pemerintah ya. Tapi kalau misalkan punya pemerintah provinsi ya izinnya ke pemerintah provinsi gitu. Jadi sesuai tanah pun ya tidak ada kepemilikan sama sekali ya, pasti ada ya. Misalnya punya provinsi, nanti punyanya PTPN misalkan ya, atau punya instansi pemerintah lain ya, punya PLN, punya apa gitu. Nah itu pun pasti si yang melakukan pekerjaan konstruksi pun nanti akan izin ke sana gitu. Jadi tidak kalau nggak ada kepemilikan ya langsung babat aja gitu. Nah, nggak juga ya. Tetap harus ada izin ke pemerintah gitu. Kayak tanah yang kalau ada yang udah pernah lihat tanah yang ini sebelum jalan masuk ITERA kan udah dihancurin tuh, yang rumah-rumah ada kos-kosan, ada fotokopi, tempat makan, jus-jus itu ya. Itu kan punya ITERA dan punya pemerintah provinsi ya. Tadinya kan mau dilebarin jalannya, lebih lebar lagi jalannya daripada itu. Zaman dulunya ya, story-nya dulu. Mau dilebarin lagi jalannya, nggak sekecil itu jalan masuk ITERA dulu. Nah, tapi karena ada yang ngeklaim, jadi mereka langsung bangun-bangun aja, padahal ya pada akhirnya dihancurin juga gitu. Jadi kalau tidak ada kepemilikan ya izin aja, cuman haknya kan saya kurang paham ya kalau soal kadaster ya. Paling haknya hak guna ya, hak guna pakai ya. Tidak ada kepemilikan juga nanti itu. Gitu ya. Siapa tadi yang nanya? Agung Pak. Agung. Thank you Agung. Agung Dwi Santoso. Ya, ada lagi silakan. Izin saya Pak. Siapa nih? Bayu Pak. Bayu. Oke yuk. Halo, ayo yuk, silakan yuk. Untuk pemerintah daerah itu kan terdapat dana untuk pemeliharaan ya Pak. Nah, pada maintenance survey ini apakah selalu dari jasa kita sebagai sang surveyornya atau dari pihak sipilnya aja ya Pak?
dan range waktu untuk pengerjaannya itu berapa lamanya gitu, seberapa seringnya sih Oke. untuk terkait dengan maintenance surveinya. Terima Oke. kasih. Makasih Bayu pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk melakukan pekerjaan konstruksi itu harus ada perusahaan sipil ya, artinya perusahaan konstruksi ya. Jadi bukan perusahaan survei pemetaan. Nah kita pun nanti kalau jika kita buat perusahaan survei pemetaan, kita melakukan subkonsultan, subkon. Kita adalah bagian dari tim si perusahaan konstruksi. Itu kalau kita masuknya di bagian perusahaan pemetaan ya. Misalkan Bayu buat PT misalkan PT Geodesi Sejahtera misalkan. Nah, nanti PT-nya Bayu itu ikut ke perusahaan konstruksi. Jadi subkon istilahnya, subkonsultan, subkonstruksi. Jadi masuk ke misalkan masuk ke yang dapat tendernya Utama Karya misalkan. Nanti perusahaan Bayu ini masuk ke HK, masuk ke bagian dari tim HK gitu. Nanti untuk bangunan kalau ditanya berapa kali dalam jangka waktu tertentu melakukan maintenance, itu ada di tendernya atau ada di kontraknya ya. Nah biasanya jalan-jalan nasional itu bisa setahun sekali atau 2 tahun sekali ya untuk melakukan maintenance jalannya. Kayak jalan Itera contohnya tuh. Nah kan awalnya 2000 berapa tuh? Saya lupa awalnya 2016 atau 17 ya. Awal jalan ITERA itu bagus ya. Nah dulu pun bagus ya, mulus ya. Nah jadi setahun kemudian dilihat lagi ada yang bolong nggak, ada yang sudah hancur nggak. Nah itu masih masuk kontrak ya. Jadi ada masa pemeliharaan ya. Jadi masa pemeliharaan jalan itu beda-beda nantinya di kontraknya. Ada yang per 10 tahun, ada yang sampai 20 tahun, ada 50 tahun gitu ya. Nah itu pun diceknya ya berkala ya, bisa setahun sekali, tergantung dari si perusakannya ya. Jadi misalkan baru ngaspal udah bagus, tiba-tiba longsor misalkan di bulan kedua, yaitu maintenance, termasuk survei maintenance-nya, tergantung case ya. Tapi kalau misalkan jalannya masih baik-baik saja, tidak ada laporan segala macam, setahun sekali biasanya, setahun atau 2 tahun sekali, tergantung jenis jalannya ya. Jadi tidak ada patokan juga harus, tapi biasanya harus di maintain setahun sekali sampai ada jangka pemeliharaan jalannya ya. Di jalan kita bangun jalan tol misalkan, itu masa pemeliharaan misalkan 50 tahun. Jadi selama 50 tahun si perusahaannya itu harus memaintain jalan itu setiap tahunnya gitu. Jadi kalau ada masalah atau betonnya rusak, nah itu langsung harus diperbaikin. Nah kita sebagai orang geodesi atau nanti PT-nya ya harus turut membantu, sesuai kontrak ya, tetap ya sesuai kontrak ya. Kontraknya hanya saat survei awal atau sampai survei akhir apa sampai maintenance ya. Nah, kalau sampai kontraknya sampai maintenance survei ya kita harus ikut juga. Tapi biasanya kalau sudah jadi ya tidak perlu disurvei lagi ya. Misalkan bolong ya tinggal tambal aja biasanya kan, tidak perlu sampai disurvei banget. Kecuali longsor. Nah, longsor. Nah, itu kita pasti ikut ya untuk maintenance surveinya ya. Tapi kalau sudah lewat masa pemeliharaan jalan, sudah lewat 50 tahun, itu sudah bukan tanggung jawab dari si perusahaan itu lagi. Maka biasanya harus di tender ulang agar ada yang memperbaikinya gitu. Jadi dibangun ulang lah. Nah, karena jalan pun ya ada masanya ya. Tidak mungkin jalan sebagus apapun dibuat tidak mungkin tidak rusak ya dalam bertahun-tahun ya. Di beton pun ya bisa rusak juga gitu. Ada masanya lah. Gitu mungkin Bayu jawabannya.
Oke, ada lagi? Jika nggak ada lagi, kita akhiri kuliahnya ya. Nggak apa-apa, sejam aja. Nanti mohon diikuti praktikumnya dengan baik. Dan semoga berguna nantinya ya untuk kalian ke depannya. Oke, silakan istirahat atau lanjut ke kuliah berikutnya jam 11 ya, ada nama Pak Mahadi kalau nggak salah. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak.